Apabila pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang bagaimana pemeliharaan Sabat dalam sejarah manusia, mulai dari penciptaan sampai pada saat ini, bahwa sepanjang zaman selalu saja ada umat Tuhan yang memelihara akan perintah Tuhan. Khususnya dalam hal ini adalah pemeliharaan tentang hari Sabat. Dua pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang hari Minggu di dalam Alkitab. Dan 3 pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang hari Sabat di dalam Alkitab. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang sejarah perubahan perbaktian dari Sabat ke hari Minggu. Pada abad pertama kita mendapati bahwa tidak ada catatan perubahan baik dalam Alkitab sebagaimana 3 pelajaran sebelumnya, dan juga di dalam sejarah pada abad pertama belum ada ditemukan akan adanya orang-orang Kristen yang merubah dari hari Sabat ke hari Minggu. Namun yang kita lihat di dalam sejarah adalah bagaimana orang Kristen Yahudi tetap memelihara hari Sabat. Epifanius yang adalah seorang pemimpin gereja, dia menuliskan dalam Adversus Haereses, adalah kutipan ini saya sudah tampilkan di pelajaran yang sebelumnya. Dikatakan bahwa bishop dari Salamis ini yang adalah Epifanus mengatakan bahwa kaum Nazarin, sebuah kelompok Kristen Yahudi pada abad pertama setelah kehancuran Yerusalem pada 70 Masehi tetap memelihara hari Sabat. Dan juga dokumen yang ditemukan pada akhir abad pertama menunjukkan bahwa adanya larangan bagi orang Kristen oleh para rabi Yahudi untuk menghadiri kebaktian Yahudi, dan termasuk di dalamnya adalah perbaktian pada hari Sabat. Ditulis oleh M. Simon dalam karyanya Verus Israel halaman 235. Catatan yang pertama tentang pemeliharaan hari Minggu yang ditemukan adalah yaitu catatan yang ditulis oleh seorang yang bernama Pliny. Dia adalah seorang penguasa dari Kekaisaran Romawi yang ditempatkan di satu wilayah di mana kaisarnya pada waktu itu yang bernama Kaisar Trajan. Dia menuliskan surat kepada Kaisar Trajan pada tahun 112 Masehi bahwa mereka dalam hal ini adalah orang Kristen memiliki kebiasaan untuk berbakti pada hari tertentu sebelum terang, ketika mereka menyanyikan pujian kepada Kristus. Jadi ketika pagi pada hari tertentu mereka datang untuk menyanyikan pujian kepada Kristus. Memang tidak jelas di sini disebutkan apakah ini hari Sabat atau apakah ini hari Minggu. Tetapi menurut Tertullian yang dia tulis di karyanya De Corona yang kita dapat baca di Ante-Nicene Fathers volume yang ketiga halaman 94. Di situ menurut Tertullian beberapa orang Kristen pada akhir abad kedua berbakti pada pagi hari ketika hari masih gelap untuk menghormati kebangkitan Yesus. Jadi di awal abad yang kedua didapati ada kelompok orang Kristen berbakti pada hari tertentu pada pagi hari. Dan menurut Tertullian yang hidup sekitar 1-2 abad kemudian, bahwa itu adalah orang Kristen yang menghormati kebangkitan Yesus. Kalau itu benar apa yang dikatakan Pliny,
bahwa perbaktian pada hari tertentu itu dilakukan, maka meskipun itu tidak jelas hari Sabat ataupun hari Minggu, tetapi bisa jadi itu adalah pada hari Minggu. Karena menurut kebiasaan orang Israel atau orang Yahudi pada zaman itu, bahwa pada pagi hari adalah waktu yang paling baik bagi mereka, ya, untuk melakukan pujian kepada Kristus, khususnya bagi orang Kristen pada abad kedua dan abad ketiga. Itulah menurut Tertullian. Namun yang jelas, yang menulis tentang bagaimana perbaktian pada abad yang kedua adalah yang ditulis oleh Justin. Di dalam karyanya The First Apology, yang dapat dibaca di Ante-Nicene Father volume 1 halaman 186. Dia menuliskan pada abad yang kedua sekitar tahun 155 Masehi. Dikatakan pada hari yang disebut Minggu, semua yang hidup di kota atau di desa berkumpul bersama di satu tempat. Dan catatan tentang para rasul atau tulisan-tulisan dari para nabi dibacakan. Jadi pada hari Minggu, semua yang hidup di desa dan di kota berkumpul bersama di satu tempat dan catatan para rasul dan tulisan para nabi dibacakan. Minggu adalah hari yang mana kita semua mengadakan pertemuan umum. Ya. Jadi, Justin menyatakan di pertengahan abad kedua bahwa memang ada perbaktian pada hari Minggu. Namun dia bukan yang pertama. Barnabas dari Alexandria menuliskan sekitar 135 Masehi juga menyatakan hal yang sama. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua gereja Kristen termasuk di Roma dan di Alexandria pada abad kedua berbakti pada hari Minggu? Karena di pelajaran yang sebelumnya saya sudah katakan bahwa gereja Kristen yang mula-mula yang tercatat berbakti pada hari Minggu adalah gereja-gereja Kristen yang ada di Roma dan di kota Roma dan juga di kota Alexandria. Tetapi apakah semua gereja Kristen di dua kota ini pada abad kedua berbakti pada hari Minggu? Barnabas dari Alexandria, dia menuliskan sekitar tahun 135 Masehi, dia katakan, Sabat saat ini tidak berterima bagiku, tetapi itulah yang saya lakukan. Yang mana saya akan beristirahat dari segala sesuatu dan membuat permulaan sebuah hari ke-8. Jadi, Sabat yang pada saat itu dia lakukan, itu kurang berterima baginya. Tetapi itulah yang dia lakukan. Yang mana dia beristirahat. Jadi meskipun ini tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, tapi itulah yang dia lakukan. Dia beristirahat. Tetapi sebagai permulaan dari hari ke-8. Apa hari ke-8 itu? Yang dikatakan olehnya adalah permulaan dari dunia lain. Lebih lanjut dia katakan, oleh sebab itu kami juga merayakan dengan gembira hari ke-8, di mana Kristus juga bangkit dari kematian dan dinyatakan dan terangkat ke sorga. Hal ini berdasarkan dalam Yohanes pasal yang ke-20, ketika Yesus muncul pada hari yang ke-8. Jadi, pada abad kedua, Sabat di Roma dan di Alexandria pun masih ada, tetapi sudah tidak begitu kuat pemeliharaannya. Orang-orang di Alexandria lebih memilih untuk berbakti pada hari Minggu. Hal ini juga diakui oleh Clement of Alexandria. Dia adalah seorang bishop di Alexandria di tahun 195 Masehi.
dia menuliskan bahwa hari ketujuh diakui juga kudus. Bukan hanya untuk orang Ibrani, tetapi juga oleh orang Yunani. Ini Clement, dia tulis di The Stromata. Dia katakan hari ketujuh diakui juga kudus, tapi bukan hanya untuk orang Ibrani, tapi juga orang Yunani. Jadi ini artinya bahwa Sabat juga masih tetap dipelihara pada abad kedua. Berikutnya, masih Clement, dia berkata seperti ini. Hari ketujuh dengan demikian diumumkan sebagai hari istirahat, pemulihan dari sakit. Jadi hari Sabat itu adalah pemulihan dari sakit. Menyiapkan kepada hari utama peristirahatan sejati kita yang sebenarnya adalah penciptaan terang untuk pertama kalinya, di mana segala sesuatu terlihat dan dimiliki. Jadi kita dapat lihat di dalam kutipan ini bahwa hari ketujuh mereka pelihara sebagai hari Sabat, hari beristirahat. Tetapi yang lebih utama bagi mereka, orang Kristen abad kedua, adalah hari Minggu. Sebagai alasannya di sini adalah karena penciptaan terang. Jadi Justin merayakan hari yang ketujuh dengan alasan adalah kebangkitan. Tetapi Clement mengatakan karena ada penciptaan terang. Jadi kita lihat di sini bahwa Sabat pada abad kedua, meskipun di Alexandria itu masih tetap dipelihara, meskipun ternyata bahwa Sabat bukan pilihan utama, tetapi pilihan yang kedua setelah hari Minggu. Pada abad kelima, seorang sejarawan bernama Socrates Scholasticus, dia tulis di Ecclesiastical History. Dia katakan seperti ini. Karena meskipun hampir semua gereja-gereja seluruh dunia merayakan kekudusan misteri. Misteri adalah perjamuan suci pada hari Sabat. Jadi gereja seluruh dunia merayakan kekudusan misteri pada hari Sabat. Setiap pekan. Namun orang-orang Kristen di Alexandria dan di Roma, oleh karena beberapa tradisi kuno, jadi, bukan oleh karena apa yang dikatakan Alkitab, tapi oleh karena tradisi kuno telah berhenti melakukan hal ini. Orang-orang Mesir di sekitar Alexandria dan penduduk Thebais mengadakan perkumpulan agama mereka pada hari Sabat. Tetapi tidak berpartisipasi dalam misteri dengan cara yang sama dilakukan orang Kristen pada umumnya. Karena setelah makan dan memuaskan dirinya dengan segala macam makanan, pada malam hari membuat persembahan mereka dengan mengambil bagian dari misteri itu. Jadi hampir semua gereja Kristen di seluruh dunia tetap merayakan, dikatakan perjamuan suci pada hari Sabat. Ya. Kecuali mereka di Alexandria dan yang ada di Roma. Jadi memang di dua kota ini yang mempelopori bagaimana pengudusan atau pemeliharaan hari Minggu. Jadi di sini kita dapati bahwa di dalam sejarah perubahan tidak terjadi di Yerusalem atau di sekitar Yerusalem atau di Israel, tetapi di luar itu. Bagaimana dengan di Alexandria pada abad ketiga? Ya, Origen, seorang teolog yang terkenal pada abad ketiga berkata, buanglah semua pemeliharaan Sabat Yahudi. Mari kita lihat bagaimana orang Kristen seharusnya memelihara Sabat mereka.
Jadi ini dikatakan oleh Origen bukan berarti dia menolak akan hari Sabat, tetapi bagaimana memelihara hari Sabat. Pemeliharaan cara Yahudi dia tolak, tapi bagaimana seharusnya memelihara hari Sabat sebagaimana Yesus. Dia katakan orang Kristen seharusnya tidak melakukan pekerjaan duniawi pada hari Sabat. Jika engkau mengesampingkan semua pekerjaan sekular dan membuang semua ketertarikan dan melakukan hanya pekerjaan rohani, menghadiri gereja, memberi perhatian terhadap pelajaran dan bacaan ilahi, menggunakan pikiranmu untuk memikirkan perkara sorgawi dan merenungkan berkat yang akan datang dan mengarahkan pandangan kepada penghakiman yang akan datang dan tidak melihat pada perkara yang kelihatan saat ini, tetapi hanya pada yang tidak kelihatan dan masa mendatang. Ini adalah pemeliharaan yang benar terhadap Sabat orang Kristen. Lebih melakukan kepada perkara rohani daripada perkara lahiriah seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi bukan Sabatnya yang ditentang, tetapi bagaimana cara pemeliharaan Sabat. Di Alexandria masih ada orang yang masih memelihara hari Sabat. Meskipun sekali lagi ini bukanlah pilihan yang utama bagi mereka. Demikian juga di Roma. Hippolytus pada abad ketiga Masehi. Dia melarang orang untuk berpuasa pada hari Sabat dan hari Tuhan yang Kristus tidak perintahkan. Dan dengan demikian tidak menghormati Injil Kristus. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa masih ada orang yang memelihara akan hari Sabat. Dikatakan, ia melarang orang untuk berpuasa pada hari Sabat dan hari Tuhan. Jadi di sini bahkan di Roma pun juga, meskipun kebanyakan sudah lebih dominan memelihara akan hari Minggu, tetapi penghormatan terhadap Sabat itu tetap ada di sana, ya. Jadi penghormatan kepada Sabat itu masih tetap ada pada abad yang kedua. Sebelum kita lanjutkan kepada sejarawan yang lain, yaitu sejarawan yang hidup pada abad kelima yang bernama Sozomen. Apa yang dia katakan oleh Sozomen? Kita akan dengarkan yang berikut ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di dalam mempelajari sejarah perubahan dari Sabat ke Minggu. Sozomen, sejarawan abad kelima, berkata, orang-orang di Konstantinopel dan hampir di semua tempat berkumpul bersama pada hari Sabat, sebagaimana pada hari pertama dalam pekan. Jadi lihat, pemeliharaan Sabat dan Minggu dilakukan bersama-sama. Yang kebiasaan ini tidak pernah dipelihara di Roma atau di Alexandria. Jadi hal ini sudah bukan merupakan hal yang sering dilakukan lagi di Roma dan di Alexandria. Karena di dua kota ini pemeliharaan hari Minggu begitu sangat terasa. Ya. Ada beberapa kota dan desa di Mesir di mana bertentangan dengan kebiasaan dimanapun, orang-orang ini bertemu bersama-sama pada Sabat petang. Dan meskipun mereka telah makan sebelumnya, mengambil bagian dalam misteri. Misteri sekali lagi itu adalah perjamuan suci. Jadi di beberapa tempat pada abad kelima, di banyak tempat bahkan, di hampir di semua tempat menurut Sozomen, bahwa mereka dapat berkumpul pada hari Sabat sebagaimana hari Minggu. Jadi kita dapat lihat sampai pada abad kelima ada gereja yang merayakan Sabat sama pentingnya dengan hari Minggu. Tetapi ada gereja yang lebih mengutamakan hari Minggu, ya, daripada hari Sabat. Jadi di sini prosesnya terjadi itu adalah secara perlahan-lahan.
Di dalam Apostolic Constitutions yang berasal dari dokumen yang berasal dari Syria pada abad keempat, dikatakan, tetapi peliharalah Sabat. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Peliharalah Sabat dan festival hari Tuhan. Karena yang pertama, yaitu Sabat, adalah peringatan terhadap penciptaan. Dan yang berikutnya, yaitu hari Tuhan, adalah mengenai kebangkitan. Lalu, di karya yang sama, dituliskan lagi kutipan yang lain. Biarlah para hamba bekerja 5 hari. Tetapi pada hari Sabat dan hari Tuhan, biarlah mereka memiliki waktu untuk pergi ke gereja untuk pengarahan rohani. Kami telah berkata bahwa Sabat adalah untuk peringatan penciptaan dan hari Tuhan adalah untuk kebangkitan. Jadi penciptaan dan kebangkitan itu dirayakan berdampingan. Di daerah-daerah Syria yang berbatasan dengan Israel, agak di atas dari Israel. Namun di sini kita lihat bahwa di Syria pun pemeliharaan hari Minggu sudah mulai juga dilakukan. Masih pada abad keempat, yaitu yang ditulis oleh Gregory, bishop yang ada di Nisa. Dalam karyanya The Castigation, dia katakan, dengan mata apa kita melihat hari Minggu, jika engkau tidak memelihara hari Sabat? Tidakkah engkau tahu bahwa hari-hari tersebut adalah bersaudara? Jadi ada di sana pemeliharaan Sabat pada abad keempat, ya, bersama-sama, ya, dengan hari Minggu. Dia yang meninggikan satu hari, merendahkan juga yang lain. Nah, jadi kita lihat bahwa proses perubahannya itu adalah perlahan-lahan. Kemudian John Cassian di dalam karyanya De Coenobiorum Institutis, dia menulis tentang para biarawan Kristen yang ada di Mesir, bahwa mereka tidak mengadakan pertemuan pada hari lain di samping pagi dan petang, kecuali pada hari Sabat atau pada hari Tuhan. Ketika mereka bertemu pada pukul 3, yaitu 9 pagi, untuk merayakan perjamuan suci. Jadi, di sini mereka, orang Kristen di sekitar Mesir ini, tetap merayakan hari Sabat tetapi bersama-sama dengan hari Minggu. Sekarang kita lihat argumen teologi tentang pengudusan hari Minggu. Mengapa orang Kristen pada abad mula-mula memelihara hari Minggu? Argumen apa yang digunakan? Ada 3 argumen. Yang pertama adalah tentang penciptaan terang, yang kedua adalah tentang kebangkitan, dan yang ketiga adalah tentang hari ke-8. Sekarang kita lihat tentang argumen teologi. Kembali di sini dikatakan oleh Clement dari Alexandria. Dia katakan, hari ke-7 dengan demikian diumumkan sebagai hari istirahat, pemulihan dari sakit, menyiapkan kepada hari utama, peristirahatan sejati kita, yang sebenarnya adalah penciptaan terang. Kemudian berikutnya, Justin katakan, Minggu terlebih lagi adalah hari yang mana kami mengadakan perkumpulan umum, karena ini adalah hari pertama di mana Allah mengubah kegelapan dan unsur utama penciptaan dunia. Jadi ini adalah karena hari pertama penciptaan, yaitu penciptaan terang. Apabila hari Sabat adalah merayakan hari 6 hari penciptaan dan hari ke-7 Tuhan itu berhenti, maka hari Minggu adalah karena berdasarkan penciptaan terang, yaitu hanya pada hari pertama. Jadi ini perbedaan argumen antara Sabat
dan Minggu. Dan ini adalah argumen yang pertama bagi mereka yang percaya bahwa hari Sabat telah dirubah ke hari Minggu, yaitu oleh karena penciptaan terang. Dan kita dapati di dalam Alkitab tidak pernah ada dari para rasul ataupun para penulis Alkitab yang mengangkat pentingnya penciptaan hari pertama ini. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Di dalam Apostolic Constitutions dikatakan seperti ini. Tetapi peliharalah Sabat. Ini yang kedua. Ini sudah masuk argumen teologi yang kedua, yaitu tentang kebangkitan. Yang pertama tadi tentang terang, dan yang kedua adalah tentang kebangkitan. Dikatakan, tetapi peliharalah Sabat dan festival hari Tuhan. Karena yang pertama, Sabat adalah untuk penciptaan. Tapi yang berikutnya adalah mengenai kebangkitan. Jadi kebangkitan. Kemudian Agustin, di dalam karyanya Epistula, dia katakan, hari Tuhan tidak disampaikan kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang Kristen. Kenapa? Melalui kebangkitan Tuhan. Dan sejak saat itu perayaannya dimulai. Jadi sejak kebangkitan katanya bahwa perayaan itu telah dimulai. Itulah menurut Agustin. Jadi ini argumen yang kedua. Habis penciptaan terang, yang kedua adalah kebangkitan. Argumen yang ketiga adalah tentang hari ke-8. Kembali Barnabas berkata, Sabat saat ini tidak berterima bagiku, tetapi itulah yang saya lakukan, yang mana saya akan beristirahat dari segala sesuatu dan membuat permulaan sebuah hari ke-8, yang adalah permulaan dari dunia ini. Oleh sebab itu, kami juga merayakan dengan gembira hari ke-8, di mana Kristus juga bangkit dari kematian. Jadi perayaan hari ke-8 ini berhubungan juga dengan kebangkitan Yesus. Karena hari ke-8 menunjukkan bahwa itu juga adalah hari Minggu. Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan penciptaan terang adalah hari pertama yang juga adalah hari Minggu. Tertullian, dia menulis di Dialogue with Trypho. Dia katakan, karena hari pertama setelah Sabat, hari pertama dari semua hari, disebut juga ke-8 menurut jumlah hari dari siklus itu. Jadi konsep yang ke-8, hari yang ke-8 ini begitu kuat bagi orang Kristen. Di abad-abad awal, abad kedua, 3, dan 4, meskipun nantinya argumen yang lebih sering digunakan adalah argumen kebangkitan. Tetapi di abad-abad awal itu adalah tentang hari ke-8 dan juga penciptaan terang, dan termasuk di dalamnya adalah tentang kebangkitan Yesus. Bagaimana terjadi perubahan itu? Bagaimana, apa alasannya, sehingga perubahan ini bisa terjadi? Saya mencatat di sini ada 5 hal yang mendukung terjadinya akan perubahan dari Sabat ke Minggu. Yang pertama tadi adalah argumen teologi. Argumen teologi ini Samuel Bakioki dia menuliskan 3 argumen yang tadi saya sebutkan. Dan itu adalah rasionalisasi yang digunakan oleh para teolog Kristen pada saat itu untuk menerangkan mengapa hari Sabat itu berpindah dari hari Sabtu ke hari Minggu. Dan untuk itu tentunya memerlukan argumen teologi atau argumen dari Alkitab. Sehingga ketiga hal ini, yaitu penciptaan terang,
kemudian kebangkitan, dan perayaan hari yang ke-8 ini diangkat. Meskipun di situ, di dalam Alkitab, tidak ada penulis Alkitab yang menganjurkan akan hal tersebut. Kenapa perlu adanya rasionalisasi ini? Karena tidak ada keterangan langsung dari Alkitab tentang hal ini. Yang kedua adalah dari literatur. Alasan-alasan teologi ini disebarkan melalui tulisan-tulisan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh dalam gereja Kristen pada saat itu. Terutama gereja yang ada di Roma dan di Alexandria, yang merupakan kota yang penting bagi kekristenan di abad mula-mula. Dan hal ini diikuti oleh banyak para pemimpin gereja yang ada di Roma Barat di abad-abad berikutnya. Demikian juga yang ada di Roma bagian timur nantinya. Jadi, setelah argumen teologi tidak didiamkan begitu saja, tapi disebarkan melalui literatur yang ada. Kemudian yang ketiga, yang saya lihat dari sejarah ini adalah pemberontakan Yahudi dan penganiayaan Roma. Pemberontakan orang Yahudi ini yang berhubungan dengan konteks perubahan sejarah dan minggu ini, yaitu pada tahun 70 Masehi dan tahun 135 Masehi. Dua pemberontakan ini membangkitkan sentimen anti-Yahudi di Kekaisaran Roma. Kerajaan Roma menghukum Yahudi baik secara militer di Yerusalem tahun 70 Masehi, di mana Jenderal Titus yang datang pada saat itu mengepung Yerusalem, dan kemudian kota ini direbut dan dibakar, termasuk bait suci, dan di bumi hanguskan. Dan kurang lebih sekitar 580.000 orang Yahudi mati pada saat itu. Kerajaan Roma menghukum Yahudi secara militer. Terutama pada tahun 135 Masehi. Pada pemberontakan Bar Kokhba. Bar Kokhba berhasil mengalahkan legiun pertama dari kerajaan Roma. Kemudian dikirim lagi dengan tentara yang lebih besar oleh Kaisar Hadrian pada tahun itu. Dan pada saat dikalahkan, orang Yahudi dibantai oleh Kekaisaran Roma sebanyak kurang lebih 600.000 orang. Pemberontakan yang terakhir di tahun 135 ini membangkitkan sentimen anti-Yahudi di seluruh Kekaisaran Romawi. Sejak saat itu, maka yang menjadi penguasa agama di kota Yerusalem bukan lagi dari mereka, dari orang Kristen Yahudi pemelihara Sabat, tetapi lebih kepada orang-orang Kristen yang memiliki filosofi yang mulai baru. Dan itu dicatat di beberapa catatan sejarah tentang hal ini. Sejak saat itu, orang Yahudi dikenakan denda dan juga mengurangi hak peribadatan mereka, bahkan di Yerusalem itu sendiri. Tidak ada perbaktian yang bisa dilakukan tanpa sepengetahuan Kekaisaran Roma di Yerusalem. Dan dengan demikian menunjukkan bahwa sentimen anti-Yahudi ini begitu besar. Dan sinisme juga kita dapat lihat dalam tulisan-tulisan sejarah orang Roma pada abad kedua khususnya.
Di dalam Jewish Encyclopedia yang dalam artikel Bar Kokhba, Krauss menuliskan bahwa pelarangan agama setelah tahun 135 adalah termasuk tentang pemeliharaan Sabat. Jadi, di sini kita dapat lihat bahwa pemberontakan Yahudi akhirnya memperkembang sikap anti-Judaisme pada zaman itu. Sehingga yang tadinya agama Yahudi adalah agama yang resmi menjadi agama yang dicurigai. Segala sesuatu yang berbau Yahudi juga dicurigai, dan termasuk di dalamnya adalah tentang Sabat. Itulah sebabnya konteks politik dan konteks militer ini dan sosial pada saat itu membuat orang Kristen yang meskipun masih mengakui hari Sabat, tapi juga memelihara hari Minggu untuk itu. Yang berikutnya adalah ketegangan hubungan Yahudi Kristen. Kalau tadi Yahudi dan Kekaisaran Romawi, sekarang Yahudi dan orang Kristen. Orang Yahudi sering melarang orang Kristen datang ke sinagog, dan sekiranya mungkin langsung menganiaya orang Kristen, itu menurut Justin. Ya. Jadi sering dilarang orang Kristen ini untuk datang ke sinagog, sehingga bahkan sekiranya mungkin menganiaya. Tulisan-tulisan apologetik dari penulis-penulis Kristen seperti Epistle of Barnabas, Dialogue with Trypho, dan lain-lain menunjukkan ketegangan ini seringkali terjadi di antara orang Kristen dan orang Yahudi. Orang Yahudi menyerang orang Kristen, sehingga orang Kristen harus menulis bagaimana untuk mempertahankan dirinya, dan akhirnya memisahkan diri dari orang Yahudi. Sentimen anti-Yahudi muncul sejak abad kedua Masehi. Bukan hanya untuk terlepas dari kecurigaan kerajaan Roma bahwa orang Kristen adalah bagian dari Yahudi, tetapi juga dari serangan orang Yahudi secara teologi yang sering muncul di abad-abad berikutnya, terutama pada abad keempat dan juga kelima. Jadi, meskipun sentimen anti-Yahudi ini muncul, tulisan-tulisan ini dapat terlihat dengan lebih jelas di abad kedua. Antara di dalam lingkungan orang Kristen sendiri ada rasa untuk anti-Yahudi, bukan hanya untuk terlepas dari kecurigaan kerajaan Roma bahwa mereka adalah bagian dari orang Yahudi. Jadi supaya tidak dicurigai, oh orang Kristen ini agama Yahudi ya. Itulah sebabnya pemeliharaan hari Minggu akhirnya lebih disukai, karena dapat melepaskan stigma Yahudi pada orang Kristen. Yang keempat, yang kelima adalah hukum hari Minggu. Ya. Apa hubungannya hukum hari Minggu dengan perubahan akan Sabat ini? Apa hukum hari Minggu itu? Nama lain dari hukum hari Minggu atau Sunday Law adalah peraturan hari Minggu atau Sunday Legislation, atau dengan bahasa lain juga yang disebut dengan hukum biru atau Blue Law. Arti dari hukum ini adalah serangkaian perilaku terlarang yang mencakup spektrum yang luas, yaitu seperti tinju dan gulat, menjual alkohol, melakukan potong rambut, pacu kuda, berburu, penjualan kendaraan bermotor, bekerja, dan penjualan retail lainnya yang dilakukan pada hari Minggu. Jadi, hukum hari Minggu adalah ketika ada aturan hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Minggu. Itulah arti dari hukum hari Minggu, atau yang disebut dengan Sunday Law, atau Sunday Legislation, atau Blue Law. Larangan pertama tentang apa yang harus dibuat pada hari Minggu adalah yang pertama muncul di Konsili di Elvira
tahun 305 Masehi. Menyatakan, jika seseorang di kota itu menolak untuk datang ke gereja untuk 3 hari Minggu berturut-turut, biarlah ia diekskomunikasi untuk sementara agar diluruskan kembali. Jadi orang itu harus dipaksa untuk datang ke gereja. Nah, itu adalah hukum hari Minggu. Konsili di Orleans tahun 511 Masehi mengatakan, pada hari Minggu, anggota gereja harus hadir pada misa dan tidak meninggalkan tempat sampai pada penutupan ibadah. Jika ada yang meninggalkan, dia harus dihukum di depan umum oleh para bisop. Jadi, harus ada di gereja. Kalau tidak, dihukum. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh para pemimpin gereja, tetapi juga dilakukan oleh para kaisar Roma. Kaisar Konstantin, dia mengeluarkan hukum hari Minggu, ada 2, yaitu pada bulan Maret dan juga bulan Juni. Namun, saya hanya mengutip yang pada bulan Maret. Pada tanggal 7 Maret tahun 321, dia berkata, biarlah semua hakim dan orang-orang di kota dan semua perdagangan berhenti pada hari matahari yang mulia. Tetapi biarlah mereka yang tinggal di luar kota dengan bebas dan leluasa melakukan urusan pertanian. Jadi, para hakim dan orang kota dan orang dagang berhenti, tetapi di pertanian tidak berhenti. Pada hari Minggu yang di sini disebut sebagai hari matahari yang mulia. Kemudian berikutnya Kaisar Roma yang lain pada tanggal 17 April tahun 392 mengatakan, pertunjukan sirkus dilarang pada hari festival matahari, yaitu pada hari Minggu. Jadi pertunjukan sirkus itu dilarang. Kenapa? Kecuali pada hari lahir kaisar. Alasannya adalah supaya tidak menarik perhatian orang kepada peristiwa itu yang dapat mengganggu orang dari menghormati misteri dari hukum Kristen. Jadi, para kaisar Roma melindungi orang Kristen agar mereka supaya tetap pergi ke gereja pada hari Minggu. Sejak Konstantin, gereja Kristen adalah menjadi gereja yang resmi dan diakui. Sebelumnya, agama Kristen adalah agama yang dianiaya oleh kekaisaran Romawi. Dan itulah sebabnya, pada saat dianiaya, dan orang Yahudi juga memberontak tahun 135 Masehi, ini memperparah keadaan. Pada abad kedua, orang Yahudi yang dibunuh sama Kaisar Hadrian, di abad yang kedua yang sama, banyak orang Kristen yang mati. Itu sebabnya Justin yang tadi kita kutip, namanya yang sering disebut adalah Justin Martir. Karena dia mati pada sekitar pertengahan abad kedua, oleh karena penganiayaan. Jadi karena hal-hal seperti inilah, untuk memisahkan diri dari orang Yahudi, maka pentingnya adanya pemeliharaan akan hari Minggu ini. Tetapi argumen teologi yang digunakan adalah hari ke-8, kebangkitan, dan penciptaan terang itu. Hukum hari Minggu pada abad ke-5. Theodosius II, ini seorang raja, dan Valentianus pada tahun 425 Masehi mengatakan, pada hari Tuhan yang adalah hari pertama dari seluruh pekan, dan pada hari kelahiran dan Epifani Kristus, dan juga pada hari Pentakosta dan Paskah, semua kepelesiran, teater, dan sirkus di seluruh kota dijauhi oleh penduduk kota yang sama. Biarlah pikiran semua orang Kristen yang setia dilakukan untuk menyembah Allah. Jadi ini perintah dari raja bahwa semua harus. Dan kalau diteruskan kutipan ini ada konsekuensinya kalau tidak melakukan. Saya mencoba untuk membuat identifikasi mulai daripada abad keempat sampai abad 11. Tercatat yang dapat saya temukan, tapi bisa jadi lebih banyak dari ini, adalah ada 62 hukum hari Minggu yang tercatat
yang dapat saya kumpulkan. 17 diantaranya dikeluarkan oleh para raja. Dan 45 adalah oleh para pemimpin gereja. Jadi di sini kita dapati bahwa alasan atau bagaimana sejarah perubahan dari hari Sabtu ke hari Minggu melibatkan banyak aspek. Aspek teologi, aspek sosial, aspek juga militer secara fisik, ya. Aspek hubungan internal antara Kristen yang memelihara Sabat dan yang bukan memelihara Sabat, yang adalah hari Minggu. Kemudian aspek politik ketika itu di undang-undang hari Minggu dilakukan oleh raja, dan aspek administratif yang dilakukan oleh para pemimpin gereja, ya. Dan juga ada aspek teologi yang tadi kita sudah bahas. Banyak hal yang terlibat di dalamnya. Tetapi inilah konteks yang mendukung perubahan hari Sabat ke hari Minggu. Tetapi tidak ada dasar Alkitab yang menyatakan akan perubahan ini. Inilah yang dapat saya sampaikan. Dengan terbatasnya waktu, masih banyak hal lain yang dapat saya sampaikan untuk hal ini. Tetapi kiranya dengan adanya bukti-bukti yang ada ini dapat membuat kita lebih mengetahui mengapa proses perubahan itu terjadi di abad-abad pertama kekristenan setelah kanon Alkitab ditutup pada abad yang pertama. Tuhan memberkati kita untuk tetap setia sama Tuhan, tetap mempelajari firman Tuhan, dan membuat keputusan yang benar di dalam kehidupan kita.